ya. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, terima kasih untuk Ananda Muhammad Taufikur Rahman. Luar biasa sekali ya perjuangannya. Saya ikut merasakan ya bagaimana berjuang ya untuk menyelesaikan dari program studi pendidikan agama Islam. Baik. Kalau masukan saya tadi yang pertama itu nanti tinggal perbaiki, nanti mungkin datang 1 atau 2 kali ke saya untuk memastikan ya dari sisi penulisannya. Ini saya sudah coret-coret juga ya, mulai dari abstraknya, kemudian juga daftar isinya gitu ya, kemudian juga nanti ada termasuk juga kata pengantarnya gitu ya, itu juga diperbaiki sampai ada banyak halaman-halaman yang kosong ya, kemudian penulisan footnote, termasuk juga yang salah itu dari belakang itu adalah memang di daftar pustaka ya, daftar pustaka itu diperbaiki, termasuk juga penulisan terutama font dan juga ini spasi dari masing-masing penulisan ya, supaya nanti agar lebih bagus. Saya sudah coret-coret, termasuk juga istilah asing itu harus miring dan seterusnya. Baik, saya ingin konfirmasi terkait dengan ininya dulu. Pertama, populasinya ada berapa? 244 ya. Dari 244 itu sampelnya berapa? 70 ya. Itu pakai teori siapa? 10% apanya itu? Apakah 10% dari margin errornya atau 10% dari total populasi? Itu pakai teorinya siapa tuh? Coba lihat, nggak apa-apa, boleh lihat di itunya. Ya, karena kalau maunya pakai populasi itu sebenarnya tidak umum, justru itu gagasan yang sudah ditinggalkan. Jadi standarnya itu coba lihat di halaman yang di bab ketiga di metode penelitian ya. Jadi sampelnya di sini ya. Ditulis nggak nih untuk samplingnya nih ya. Untuk samplingnya dilihat pakai teorinya siapa? Oh, nah ini yang Suharsimi ini sebenarnya sudah ditinggalkan, itu sudah nggak dipakai lagi ya. Jadi dia itu bukan berdasarkan ini sebenarnya kalau mau bagus tuh kenapa nggak pakai teorinya Slovin aja? Iya, ya karena kalau ini itu ngambilnya berapa 10% ya. Nah, ini kan kalau subjeknya besar ya. Jadi memudahkan mengambil sampel, subjeknya kurang dari 100 maka diambil semuanya. Kalau umpamanya lebih besar maka 10, 15 gitu ya. Nah, penelitian diambil 10% ya. Referensinya ini nanti disebutkan ya. Ya, Suharsimi Arikunto itu laki-laki atau perempuan sih? Hah? Lihat bukunya enggak? Jangan di jurnal, itu kan bukunya ada di meja saya, nanti ditulis di situ ya. Jadi di referensinya itu harus lihat buku, jadi jangan hanya lihat jurnal. Ini kelemahan anak sekarang itu, mahasiswa sekarang tuh hampir semuanya ngambil dari jurnal. Dari jurnal ngambil itu bener gitu, tapi bukan ngambil lagi gitu ya. Misalnya Ahmad dalam jurnal atau Suharsimi dalam jurnal, itu salah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi tidak tepat nih. Kemudian di sini juga yang Suharsiminya juga di sini memang nggak ada juga ya. Suharsimi mana di daftar pustakanya? Itu yang paling yang paling istilahnya itu fatal itu ya. Kemarin juga ada sih satu tesis juga seperti itu juga sih. Jadi ada di teks tapi tidak ada di daftar pustaka. Itu yang paling fatal kesalahannya itu, karena ketahuan dia ngambil bukan dari istilahnya itu sumbernya. Padahal kalau dalam Islam itu ada namanya mimbarokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menisbatkan pendapat, ide, gagasan, kutipan kepada pemiliknya. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada Suharsimi ya sebutkan bukunya Suharsimi gitu ya. Nah, ini memang pendapat lama nih tentang 10% itu. Kalau sekarang itu rumusnya itu pakai N besar adalah populasi, itu sama dengan, ada nggak di situ? Nggak ada ya. Nggak masuk tuh ya. N besar sama dengan kemudian N kecil ataupun juga N ya, kemudian dikali ya margin error kuadrat ditambah 1 ya, baru nanti dibagi populasinya.
Nah, itu biasanya untuk teori tentang sampling itu penting. Jadi kalau nanti sampelnya ini kan kuantitatif, kalau kuantitatif itu kekuatannya itu di generalisasi gitu ya. Jadi generalisasi itu ketika kita bilang 5 itu atau kita bilang 70 itu mewakili dari yang 200 misalnya seperti itu ya. Jadi harus namanya apa ini? Teknik samplingnya pakai apa? Namanya apa? Teknik samplingnya. Ada di sini nih. Ya, teknik samplingnya apa nih? Ada pakai random sampling atau purposive sampling atau simple random sampling, pakai apa? Kayak gimana tuh stratified random sampling ini ditulis miring ya, jangan lupa. Kayak gimana stratified random sampling? Kelompok kayak gimana? Di situ kelompoknya kayak gimana? Oke, udah lumayan lah ya. Stratified udah berarti berkelompok berdasarkan stratifikasi berdasarkan jenjang ya. Oke, kemudian uji validitasnya. Coba jelaskan uji validitas dengan uji reliabilitasnya. Uji validitasnya pakai apa? Pakai teorinya siapa uji validitas? Uji validitasnya ini pakai Magdalena et al. Hah? Ya jangan, bukan begitu. Kalau umpamanya validitas itu kan ada validitas internal, ada validitas eksternal. Nah itu biasanya mengambil dari yang ada di SPSS. Pakai apa di validitasnya? Pakai SPSS kan? Pakai teorinya siapa di uji validitasnya? Pakai siapa ya? Pakai biasanya itu pakai product moment namanya itu ya, person. Nah itu untuk yang validitasnya. Kemudian kalau untuk untuk reliabilitasnya pakai siapa tuh? Cronbach alpha. Oke, udah lumayan ya. Kemudian ini kalau butir-butir soalnya indikatornya diambil dari mana? Ini halamannya ditaruh di atas kanan nanti ya, selain di bawah itu ya. Untuk indikator ininya, indikator pertanyaannya, indikator dari variabel diambil dari mana? Indikator yang variabel X itu Ya X dan Y-nya diambil dari mana? Ini kan ada kualitas itu saya ambil dari Hamdan tarif dari efektivitas pembelajaran. Hamdannya bilangnya apa? Di sini indikator variabel pembelajaran itu mencakup kualitas materi, interaksi antara guru dan siswa, fasilitas pendukung, keterlibatan siswa, dan kemudahan akses. Kalau dari variabel Y-nya itu mengambil dari anak hayat. Itu ada target dan usaha serta ketepatan membaca. Oke. Kemudian untuk uji prasyaratnya apa saja? Uji prasyaratnya itu pakai normalitas sama linearitas. Uji normalitasnya pakai teorinya siapa? Uji normalitasnya Pakai siapa? Hah? Iya, itu dia jurnalnya. Biasanya pakai apa? Untuk apa? Normalitas. Ada di situ kan? Uji normalitas tuh di halaman 30. Nanti jangan lupa min, kemudian juga median, itu ditulisnya miring ya, jangan lupa tuh. Dia pakai punya siapa? Di halaman 31. Pakai teorinya siapa? Bukan, itu dia jurnalnya, pakai punya Kolmogorov. Siapa? Kolmogorov, Smirnov gitu. Jadi kalau dia lebih ya besar dari 0,05 maka dia normal gitu ya. Setelah uji normalitas, kalau uji linearitasnya pakai apa? Prediktor dimiring ya. Respon juga pakai teori siapa nih linearitasnya? Enggak juga sih. Detsun Hadi itu dia iniannya sebenarnya apa sih namanya jurnalnya. Uji linearitas itu uji untuk apa sih? Untuk mastiin kalau model yang dipakai itu tepat berhubungan.
Kayak gimana berhubungannya? Antara variabel X sama variabel itu saling Variabel X dengan Y saling berhubungan. Itu linear. Linearitas ya. Oke, kemudian terakhir setelah itu uji apa lagi? Setelah uji validitas, ini di pas uji validitas valid semuanya. Iya Pak, ini ketukar setelah harusnya prasyarat dulu baru hipotesis. Saya salah nyusun. Iya, prasyarat dulu harusnya. Iyalah, prasyaratnya tadi cuma 2 kan. Ini kenapa ada uji F segala ya? Uji F itu untuk apa? Kayaknya salah deh. Halaman 36. Uji F itu untuk apa? Ujian itu buat tentuin H0 dan H1 ya Pak. Apakah Itu uji hipotesis berarti. Kalau uji T itu untuk menunjukkan pengaruh yang signifikan. ya, korelasinya kan? Ya Pak. Korelasinya kan. Nah, kenapa kalau uji F tadi ANOVA-nya, residualnya? Biasanya uji F itu dia biasa digunakan untuk variabel X yang lebih dari 1, variabel dependent yang lebih dari 1 biasanya itu. Dia hanya uji T saja. Uji ya ini kebalik ya, uji prasyaratnya di sini ya. Yang F-nya ya ditukar ya. Linearitasnya, kemudian ini apa namanya? Iya, di terakhir di simpulan ini bab 5 itu sebenarnya kan penutup. 1 itu simpulan atau kesimpulan, yang 2 itu saran-saran. Jadi kalau kesimpulannya dia 1 saja, ya, yang 1 aja, yang A itu diganti, yang reliabilitas dan validitas instrumen itu nggak usah ada lagi, ya. Kemudian tingkat hubungan juga kan sudah disebutkan di ujian itu juga. Paling kalau implikasi masih boleh, tapi kalau ini ketahuan dari ChatGPT itu karena ada bintang 2-nya ini, tuh. Jadi kalau ada bintang 2 aja tuh pasti gitu ya. Sarannya belum diedit biasanya itu ya. Oke, ya nanti diedit aja ini pakai bahasa sendiri aja ya. Bahasa sendiri aja, tapi Taufik sudah sangat luar biasa sekali nih ya. Nanti tinggal perbaiki, nanti ke saya ke bawahan beberapa kali. Jadi ada perbaikan. Kalau saran saya minimal 2 kali lah ke saya itu biar nanti kelihatan nanti ketika dicetak nggak malu-maluin juga gitu ya. Termasuk juga abstraknya nih ya. Abstrak itu juga diperbaiki. Mungkin ini bimbingannya juga kurang intensif kali ya. Iya, ininya ya. Jadi ininya itu dia kurang di metode penelitiannya, kemudian hasilnya itu terlalu simpel di sini tuh. Makin pembelajaran diterapkan. Rekomendasi berarti pembelajaran daring itu ini ya dianjurkan kalau untuk pembelajaran Al-Quran. Apa kelemahan dari pembelajaran daring Al-Quran?